Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nauraya Simarania dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan melakukan pembuktian yakni teorema 11.9 dalam buku Geometri Bangunan Ruang karya Ibu Susana MPT. Nah, teoremanya sendiri berbunyi, diketahui lingkaran C dan titik Q berada di luar lingkaran. Misal L1 adalah garis sekan melalui Q dan memotong lingkaran C di titik R dan S, serta ada garis lain yakni L2 merupakan sekan lain yang melalui titik Q dan memotong lingkaran C di titik U dan di titik T. Maka QR kali QS sama dengan QU kali QT. Nah, simak videonya baik-baik ya. Diketahui lingkaran dengan titik pusat C, lalu ada titik di luar lingkaran yaitu titik Q, lalu ada garis QS yang merupakan garis sekan dan memotong lingkaran di titik R dan S. R dan S. Lalu begitu pula dengan garis KT. QT. Nah, garis QT itu merupakan garis sekan yang memotong lingkaran di titik U dan titik T. Oke. Langkah pertama, hubungkan. Oh ya, lupa. Di sini kita akan membuktikan bahwa QR kali QS itu sama dengan QU kali QT. Nah, untuk pembuktiannya yang pertama, tarik garis dari T ke R dan S ke U. S ke U. Kita ke R dulu. Lalu yang kedua, S ini. Lalu setelah ini kita lihat di situ kan ada dua segitiga nih ya. Kita tulis di sini pandang segitiga QSU dan segitiga QTR. Ya, segitiga QTR. Lalu untuk langkah yang ketiga, kita tahu bahwa sudut S itu kongruen dengan sudut T. Karena apa? Karena sudut S dan sudut T itu menghadap, sama-sama menghadap ya, sama-sama menghadap. Sama-sama menghadap ke busur apa? Busur RU. Busur RU sama-sama menghadapi busur RU. Akibatnya mereka adalah kongruen. Ini ya, kongruen, ini kongruen seperti ini. Lalu untuk langkah yang keempat, nah, langkah yang keempat itu karena di sini sudut Q itu kan memuat di dua segitiga ya, yakni segitiga QSU dan segitiga QTR. Nah, di sini kita tahu bahwa sudut SQU itu kongruen dengan sudut TQR. Karena apa? Karena di sini Q itu menjadi sudut dari dua segitiga yang berbeda ya, segitiga yang berbeda. Nah, akibatnya segitiga QSU itu sebangun dengan segitiga QTR. Ayo dari mana? Nah, dikatakan sebangun karena di sini masih ingat di teorema sebelumnya, jika dua segitiga di mana dua sudutnya itu kongruen dengan segitiga yang lain, itu maka kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang kongruen. Di sini ada sudut S kongruen dengan sudut T dan sudut Q itu kongruen dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kesimpulannya
segitiga QSU itu akan sebangun, bukan akan ya, segitiga QSU itu sebangun dengan segitiga QTR. Jadi akibat dari 34 teorema sudut-sudut. Nah, kita udah tahu nih bahwa segitiga QSU dan QTR ini dia sebangun. Maka, yuk masih ingat ciri-ciri segitiga sebangun? Ya, ini perbandingan sisi-sisinya itu adalah sama. Nah, berarti QS per QT itu sama dengan QU per QR. Nah, ini akibat langkah 5. Nah, kita kali silang, yakni akhirnya mendapatkan QS kali QR sama dengan